Jangan berisik naik sepeda motor dari kota Solo membawa kaca. Izinkan saya sebagai moderator untuk memulai membawa acara. Ternyata dia sudah bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua. Semoga bibir berhias dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah ibu guru yang kami banggakan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan diseminasi sosialisasi IKM yang sudah diikuti oleh dua guru kita, guru kelas 2 Ibu Lilia Fitrisa dan guru kelas 5 Ibu Dewi Nurmala pada tanggal 27 sampai dengan 28 di Grand Jury Hotel Dumai. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap kita selesai mengikuti pelatihan, kita wajib untuk menyampaikan, mensosialisasikan atau mendiseminasikan apa yang sudah kita dapatkan pada kegiatan tersebut kepada rekan-rekan sejawat di komunitas belajar. Baiklah, kepada Ibu Lilia Fitrisa dan Ibu Dewi Nurmala, semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat, menjadi ladang pahala bagi kita semua, dan apa yang ditugaskan dapat kita jalankan atau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. oleh teman kita Ibu Lilia Fitri dan Ibu Nurmala. Baiklah, ibu-ibu majelis guru SDN 025 Oke lah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita lanjut saja acaranya. Dari Banjar ke Kota Bagan, singgah sebentar membeli susu SDN. Mari kita dengar atau kita lakukan diseminasi dan sosialisasi IKM. Kepada Ibu Lilia Fitri, kami persilakan. Jalan-jalan ke tengah sawah membuat peluit dari batang padi. Terima kasih kepada Bu Noisyara yang sudah jadi moderator hebat pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Karena memang ibu-ibu ya, tidak ada bapak-bapak satu orang pun. Puji syukur kehadiran Tuhan, kita tetap hadir pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi, sosialisasi, pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti oleh perwakilan sekolah kita. Sholawat dan salam juga tidak lupa kita bingkaikan buat Nabi besar Muhammad SAW, buat yang muslim mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kepala sekolah yang saya hormati beserta ibu-ibu guru semuanya, pada pagi hari ini sejatinya melanjutkan yang semalam. Saya hanya mendiseminasikan apa yang kami dapatkan selama pelatihan. Nah, jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian kami, mohon diluruskan. Untuk diubah, tidak untuk dikurang-kurangi, tidak untuk ditambah-tambah atau dihilang-hilangkan. CP tetap. Nah, bagaimana cara menunjukkannya menjadi ATP sesuai dengan tugas kelompok saya pada waktu pelatihan itu, Ibu SDN 02 seni rupa. Nah, pada seni rupa elemen pertamanya yaitu mengalami. Ya, pada seni rupa elemen pertamanya mengalami, CP-nya ini pada akhir fase A. Nah, pada kurikulum merdeka sekolah itu modulnya itu ATP semuanya itu per fase. Fase A itu kelas berapa ya Bapak Ibu bisa? Kelas 1 dan 2. Nah, untuk kelas 1 dan 2 peserta didik mampu mengamati elemen-elemen rupa di lingkungan kesehariannya dan menuangkan pengalaman kesehariannya secara visual dengan menggunakan bentuk-bentuk
Lalu peserta didik mengeksplorasi alat dan bahan dasar dalam berkarya seperti kertas, alat menggambar, mewarnai, membentuk, memotong, dan merekam. Nah, ini nanti akan kita pisah-pisahkan. Sudah di-share Ibu Mala barangkali format ATP-nya? Capaian pembelajaran. Nah, CP ini kita ambil dari yang ketentuan yang sudah ada tadi, bulat-bulat. Jangan kita kurang-kurangi. Pindahkan saja Ibu. Ya, dia bisa di-copy ya Ibu ya. Lalu ada lingkup materi. Lingkup materi ini karena kita belum punya buku guru merdeka, tentu kita tidak tahu ya Bu Santi ya. Saya bukan kelas rendah, kelas 1, apakah sudah ada kelas 1 buku guru merdekanya Bu? Sudah ya? Karena belum ada jadi saya belum tahu, tapi yang waktu itu kami dengar kalau belum tahu kita boleh ambil materinya itu dari kata-kata CP, kata kunci pada CP gitu. Nah, ini kita tinggalkan dulu. Boleh kita lanjutnya kepada tujuan pembelajaran. Nah, cara mengambil ini, ambilnya dari sini. Peserta didik. Peserta didik mampu mengamati elemen-elemen rupa di lingkungan kesehariannya. Sampai di situ satu. Kata-katanya ya. Dapatkan 3 nih. Nah, disinilah letak kolaborasi antara guru berpase. Begitu ya Bu Sri ya? Ya Bu? Nah, pase A ini berarti guru kelas 1 dan guru kelas 2 bersepakat di awal pembelajaran bagian tujuan pembelajaran 1 ini mau diberi di kelas 1 atau di kelas 2. Begitu juga nomor 2 mau diberi dia di kelas 1 atau di kelas 2. Begitu juga yang nomor 3, itu kesepakatan guru berpase. Nah, kalau sudah diberi di kelas 1 diambil ini misalnya sama guru kelas 1, ini kelas 2 kita nanti tidak mengasih lagi begitu. Ya, kita lanjutkannya saja. Begitu juga guru kelas 1 tidak akan memberikan pula ini untuk anaknya kelas 1. Nah, di sini contoh saya bertanya sekarang dengan guru kelas 1. Ibu guru kelas 1, Ibu Desi dengan Bu Erna, yang ini mau diambil untuk kelas 1 cocoknya atau kelas 2? Peserta didik mampu mengamati elemen-elemen rupa di lingkungan kesehariannya dan menuangkan pengalaman sehariannya. Menurut perasaan kita yang tahu anak-anak kita, apakah hal kayak gini mudah untuk dicerna anak kelas 1 atau bagaimana itu? Ditambah guru lain nggak boleh? Iya. Ini secara visual, karena visual yang nampak bisa digambar. Jadi dia kelas 1 kan tidak sempat pula kemarin menelpon guru sekolah kita ya. Izin mandai-mandai kemarin saya membuat kelas. Jadi untuk mengisi kode TP ini yang MG, ya saya ingat. Berarti pada kode TP kita buat MG.
21, ada MD 12, ada MD 13. Kita turunkan ya di format ini. Mana yang bagian kelas 1 kita buat kelas 1 ya. Mana yang bagian kelas 2 kita buat dia kelas 2. Nanti kita tentukan mau kita paruh saja dia menjadi semester 1 atau semester 2. Contoh yang sudah selesai ini. Nih, sudah siap kemarin Ibu. Nah, saya turunkan dia semuanya ke bawah menjadilah seperti ini. Nah, nih. Kebetulan jadinya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 untuk kelas 1, 7 untuk kelas 2. Mana yang harus kita kasih ke semester 1, pas semester 2? Ya, terserah kita maunya seperti apa. Berarti itu harus kita lihat waktu ya. Iya, benar. Nanti kita kan Nanti dari panjang itu yang semester 2 materi yang lebih panjang kan kebentur gitu. Otomatis kita hari efektif dulu kita ambil di situ atau Iya, benar. dari kita. Benar Ibu, benar sekali. Ya. Lalu kalian lagi anak ini, bangunan kan sudah ada di termasuk. Nah, ini dia 108. Saya taruh di bawah 108. Berarti nantinya 108 dibagi 2 berapa? 54. 54. Pandai-pandailah kita mengatur 54 jam di sini, 54 JP-nya di sini. Ya, semester 1 dan semester 2. Nah, itu untuk membuat ATP ya Ibu. Untuk membuat ATP. Sekarang kita masuk kepada modul ajar sedikit ya Ibu ya, sedikit saja. Ajar waktu kami belajar kemarin, dia sama semua kuota rumah kami menerima. Dan yang punya berbeda, tidak apa-apa, sama saja. Nah, keadaan anak itu di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran ya Ibu ya. Kalau profil Pancasila biasa yang profil 6. Nah, boleh yang mana mungkin bisa ambil 6-nya sesuaikan dengan materi kita. Sarana dan prasarana biasa. Lalu mana yang belum pembelajaran itu? Apa yang bisa diambil anak setelah pembelajaran gitu. Saya kompetensi awalnya hanya memahami mana garis yang lurus. Kan nggak mungkin anak pandai buat garis macam-macam. Sekurang-kurangnya anak kan tahu garis yang lurus ya Ibu ya. Lalu anak mengetahui tentang adanya beragam warna. Yang mana yang saya ambil nih, ini sama ya Ibu ya. Jenjang mata pelajaran fase A, saya kelas 2, kelas 2. Alokasi waktu 1 kali pertemuan kita kelas rendah 30 elemen menciptakan. Saya memang mengambil RPP untuk model ajar tugas itu kemarin pada elemen menciptakan. Warna. Jadi saya buatlah kompetensi awal peserta didik itu, peserta didik mengetahui mana yang garis lurus. Otomatis kita tahu kan garis lurus. Nah, lalu karena ada bentuk dan warna, tentu kompetensi awalnya siswa mengetahui berbagai macam warna. Sekedar itu kan. Nah, itu yang saya buat tadi di modul ajar awal ya, diagnostik. Asesmen awal boleh kita lakukan secara tertulis, bisa secara lisan. Secara lisan. Misalnya dengan anak kelas 1 Ibu Nurma saya terima kemarin. Saya adakan asesmen awal pada waktu penjumlahan 3 angka. Rata-rata sudah bisa anak itu semuanya. Rata-rata sudah bisa. Hanya berapa orang saja yang tidak bisa. Jika dia rata-ratanya pengetahuan anak itu dirata-ratakan hampir sama, maka dibuat di sini target peserta didiknya reguler. Siswa saya ada 23. Karena hasil asesmen saya, anak-anak itu hampir sama tahu begitu. Hanya 3-4 orang yang tidak gitu. Senang juga saya kemarin Ibu Norma. Namun ketika asesmen kita terdapat siswa hebat kali dia pintar pada materi ini, separuhnya tidak mampu, maka disitulah kata-katanya nanti jadinya ada siswa yang ini ada yang tinggi, ada yang
dengan benar. Kalau kita buat 3, artinya ada soal evaluasi yang kita nanti 13 macam soalnya. Ya, ada yang proyek kelima sebentar ya Bu ya. Kalau ada lagi pertanyaan di lain waktu dan tempat akan kita rembukan bersama. Baik, kepada Ibu Dewi Nurmala kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ikan sepat, ikan gabus, ada juga ikan lele. Saya akan Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Kali ini saya maaf terlebih dahulu apabila penyampaian saya pada diseminasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada kekeliruan, mohon diluruskan. Baiklah Bapak Ibu, proyek penguatan profil Pancasila ini modulnya. Kemudian lagi ada profil pelajar Pancasila. Ini kalau guru kelas 1 dan kelas 4 sudah tahu ya Bu. Nah, biar semangat bisa kita jadikan sama-sama Bu. Nah, boleh ya Bu ya. Ayo Ibu, kita berdiri sebentar menyanyikan lagu profil Pancasila. Ada 6 tema untuk SD, mulai dari gaya berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, rekayasa dan teknologi, serta kewirausahaan. Nah, ini alokasi waktu. Ini alokasi waktu modul P5 untuk tingkat SD kelas 1 sampai kelas 5 itu 252 JP, sedangkan untuk kelas 6 itu 224 JP. Ini sudah ada di panduan. Nah, untuk ini adalah alur dari P5. Berdasarkan panduan modul P5, alurnya itu ada 3. Ada menggunakan pengenalan kontekstual, aksi, refleksi, dan tindak
Untuk modul P5 kita kelas 4 Bu Santi menggunakannya ini ya. Yang temukan, bayangkan, nah pertama ini menemukan pengenalan kontekstual, aksi, refleksi dan tindak lanjut. Nah yang ini tidak ada sesuai sekolahnya saja, sesuai sekolah mana yang mau dipakai. Atau sifat terhadap, nah di sini ada adab terhadap lingkungan. Nah satu-satu yang pertama ini dalam kita menyusun modul, pertama tentu saja kita sepakati ini kita ada tugas tempat atau bukan hanya tugas kelas bukan saja, tapi semua guru yang terlibat dan ada timnya, juga bidang studi yang kami dapatkan kemarin seperti ini. Nah yang pertama kita menentukan tema, ini langsung saja saya ambil contohnya yang saya buat kemarin, contohnya saya juga melanjutkan topik. Nah topik ini sesuai dengan kesepakatan apa yang mau kita angkat, topiknya sesuai dengan tema. Fase biasa, fase C karena kelas 5 kan 5 dan 6 fase C. Alokasi waktu karena ini diperuntukkan untuk semester 1. Tadi total JP untuk modul ajar ada berapa Ibu? 200 berapa tadi Ibu? 252. Nah ini ada 252 JP. Oke Bu ya, ada 252 JP. Jadi kita kemarin kami sepakat di kelompok itu membuat untuk semester 1 lebih banyak waktunya dibandingkan semester 2. Dan kami ambil untuk semester 1 itu 140 JP. Berarti itu 140 JP. Berarti sisanya lah berapa Bu? Ya 112 lah untuk semester 2. Nah kalau misalnya ada lingkungan. Nah satu-satu yang pertama ini dalam kita menyusun modul, yang pertama tentu saja kita sepakati ini bukan hanya tugas tempat atau bukan hanya tugas kelas tugas saja, tapi semua guru yang terlibat dan ada timnya, juga bidang studi yang kami dapatkan kemarin seperti itu. Nah yang pertama kita menentukan tema, ini langsung saja saya ambil contohnya yang saya buat kemarin, contohnya dari judul kelanjutan topik. Nah topik ini sesuai dengan kesepakatan apa yang mau kita angkat, topiknya sesuai dengan tema. Fase biasa, fase C karena kelas 5 kan 5 dan 6 fase itu. Alokasi waktu karena ini diperuntukkan untuk semester 1. Tadi total JP untuk modul ajar ada berapa Ibu? 200 berapa tadi Ibu? 252. Nah ini ada 252 JP. Oke Bu ya, ada 252 JP. Jadi kita kemarin kami sepakat di kelompok itu membuat untuk semester 1 lebih banyak waktunya dibandingkan semester 2. Dan kami ambil untuk semester 1 itu 140 JP. Berarti Bu, nah itu 140 JP. Berarti sisanya lah berapa Bu? Ya 112 lah untuk semester 2. Nah kalau misalnya kita mau ambil dari PMF atau yang lain, ini contohnya. Kemudian di sini sudah ada tujuannya. Kemudian kita ambil sama pemetaan dimensi elemen subelemen. Ini sudah ada ketentuannya. Ini Bu, ini panduan untuk menentukan mana dimensinya, elemennya, subelemen, kemudian target pencapaian. Ini Bu, kita lihat ini ada
dan bertakwa. Tadi kan kita tahu profil pelajar Pancasila ada berapa Ibu? 6. Ada 6, ya kan? Ada 6. Nih, setiap dimensi ada subelemen. Ada subelemen. Nah, nanti kita sesuaikan dengan tema apa yang kita angkat sama topiknya tadi. Kita sesuaikan, terus dia ini subelemennya. Nanti kita sesuaikan mana yang fasenya. Kalau fase A, kolom yang ini, kemudian fase B yang ini fase B. Ini tinggal dipindahkan saja. Tinggal di copy pastekan saja. Jadi seperti itu. Untuk agak berbeda sedikit ya Bu Santi, Bu Mai, karena kita alurnya yang kami dapatkan kemarin contoh nomor 1, maka alurnya itu tahap pengenalan, kontekstual, tahap aksi. Nah ini aktivitas inilah. Jadi tadi kita satu semester itu ada 140 JP. Jadi kita bagilah dengan aktivitas. Semua alur ini harus habis 140 JP. Nah kemudian lagi jadi setelah kita rancang tadi, kita harus tahu jadwal pelaksanaannya kapan. Kemudian lagi ada asesmen. Nah ini dia asesmen. Jadi setiap aktivitas pada modul tadi kita masukkan asesmennya, ya. Sama ada kegiatan awal tapi lebih rinci, tidak seperti di modul ajar. Ini yang penting-penting saja. Atau kalau dulu pada pembelajarannya saja, nah yang poin-poin pentingnya saja. Nah kemudian ini asesmennya harus ada rubriknya. Ini kriteria MB. Tahu MB Bu? Apa itu? Tahu MB Bu? Tahu Bu? Dalam pembuatan rubrik asesmen MB Masih berkembang. mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang atau sudah berkembang. Modul project intinya harus didiskusikan. Ada Bu, yang tadi saya bilang. Diseminasi sosialisasi KM yang kita lalui, kita sudah dengan